Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah. Di awal kajian ini tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah. Kita ditakdir pagi ini untuk bisa hadir di majelis yang mulia di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kenikmatan yang besar bagi kita. Karena di samping kita berada di serambi atau taman-tamannya surga, ini juga bagian dari ibadah kita menghilangkan status dosa besar kita. Jadi dosa besar itu diantaranya adalah kebodohan, ketidaktahuan. Itu juga bagian dari dosa besar. Karenanya ketika kita berada di majelis ilmu, majelis ta'lim, itu Allah mengapresiasi, Allah memberikan satu reward bagi kita. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati pikiran yang penuh dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini Al-Imam An-Nawawi memberikan satu kurikulum. Yang kurikulum ini saya kira bisa kita jadikan sebagai kurikulum Ramadan kita. Jadi dalam bab-bab di kitab Riyadhus Shalihin ini pas sekali kalau kemudian Ramadan mengacu kepada kitab Riyadhus Shalihin. Di awal itu beliau memberikan bab yang sangat mendasar, elementer, yaitu babul ikhlas wa ihdharun niyah. Kemudian di bab berikutnya ada bab tentang as-sabar, ada bab tentang takwa. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu kurikulum yang namanya babus sidqi, bab tentang kejujuran, bab tentang apa yang disebut sebagai kebenaran. Nah, puasa ini adalah melatih itu semua. Melatih as-sidqu, melatih jujur, melatih diri kita menjadi pribadi seperti baginda Rasulullah SAW. Saking jujurnya itu diberikan satu predikat, satu gelar yang tidak ada duanya untuk baginda Rasulullah SAW, yaitu gelar Al-Amin. Jadi gelar Al-Amin itu karena dalam pribadi baginda Rasulullah SAW punya sifat as-sidq, punya sifat jujur, dan ini memang menjadi sifat dan karakter dasar bagi seorang nabi. Nabi itu punya 4 sifat karakter dasar, yaitu satu adalah siddiq, kemudian amanah, tabligh, dan faqr. Dari status atau sifat siddiq ini baginda Rasulullah SAW dan mungkin satu-satunya di dunia yang bergelar Al-Amin, orang yang paling dapat dipercaya. Nah, kita akan belajar mencontoh Rasulullah SAW. Meskipun mungkin hanya beberapa persennya dari sidiknya Rasulullah,
Mungkin hanya beberapa cuilan dari sifat sidiknya Rasulullah, tapi kita harus terus-menerus diasah. Dan di antara kita ini mengasah diri untuk punya sifat as-sidqu adalah di Ramadan kita diberikan wasilah, sarana, yaitu puasa di bulan suci Ramadan ini sebulan penuh. Jadi puasa melatih kita belajar untuk punya sifat sidik, jujur. Coba kita bayangkan dari mulai tadi imsak, kalau tidak jujur mungkin pas wudhu kita berkumur ada sedikit yang tertelan. Kalau kita nggak punya sifat jujur, itu pasti ada yang masuk. Tapi karena kita jujur, ya Allah, meskipun tidak ada orang tahu, tidak ada orang yang melihat, tapi kami berusaha jujur, ya Allah, tidak akan memasukkan air ke dalam kerongkonganku meskipun itu sudah sampai kepada mulut kita, tapi kita keluarkan kembali. Ketika kita tadi sahur misalnya, kemudian ada yang masih terselip di gigi kita, pun kita jujur kepada Allah, kita tidak akan telan itu sisa-sisa makanan sahur kita. Karena apa? Karena kita berusaha latihan terus-menerus untuk jujur. Itu dari hal-hal kecil yang orang lain tidak lihat, yang orang lain tidak tahu kalau kita menelan sisa-sisa makanan sahur kita, atau menelan daripada air yang kita gunakan untuk wudu. Nah, ini didikan Ramadan, didikan puasa sebegitunya, membiasakan, kemudian menjadikan jujur itu bagian dari perilaku, kebiasaan, bahkan sampai kepada tingkat akhlak. Akhlak itu adalah sesuatu yang tercermin, bukan terpikir lagi, tapi sudah menjadi refleksi. Jadi refleks kita itu adalah refleks kejujuran. Nah, itu namanya akhlak. Jadi sekali lagi bahwa kita dididik di Ramadan diantaranya untuk menjadikan pribadi kita sebagai pribadi yang as-sidq, jujur. Sehingga dalam kitab Riyadhus Shalihin ini sekali lagi ini kurikulum kita berusaha sekuat mungkin mencontoh baginda Rasulullah SAW. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ini perintahnya Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa ini yang dipanggil orang yang beriman? Karena as-sidqu, jujur ini sejatinya hanya milik orang yang beriman. Orang yang non-muslim yang tidak punya iman kepada Allah, itu meskipun dia jujur, meskipun dia itu apa adanya, itu belum dianggap sebagai kejujuran. Karena apa? Karena kebaikan sosial yang mereka perbuat itu sama sekali belum dianggap oleh Allah. Kebaikan apapun termasuk jujur. Karena kebaikan dalam pandangan Quran itu rumusnya adalah, kata Allah, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Jadi sekali lagi, kebaikan dalam pandangan Quran itu adalah bukan ibadahnya kita menghadap ke arah timur atau barat, tetapi yang namanya baik itu adalah walakinnal birra man amana billah. Kebaikan yang diawali dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru disebut sebagai baik. Jadi orang non-muslim misalnya suka membantu, suka berbagi, bahkan mungkin dia dalam pandangan kita seorang yang jujur, itu belum dikategorikan sebagai kebaikan atau kejujuran. Maka jujur itu harus dimulai dari iman. Makanya di sini ayatnya yang dipanggil oleh Allah itu hanya orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Allah, ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah kalian
bersama-sama bareng-bareng dalam komunitas orang yang jujur. Jadi ini satu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur sendiri, tidak membuat komunitas-komunitas jujur, ini seringkali kemudian kita ke bawah. Kalau kita jujur sendiri, seringkali kemudian gak kuat untuk menjaga kejujuran. Maka jujur ini harus dibangun dengan komunitas-komunitas kejujuran. Ini perintahnya Allah, kunu ma'as shodiqin. Kalian semua harusnya membangun sebuah komunitas ma'as shodiqin, bersama orang-orang yang jujur. Karena kejujuran sendiri ini bahaya. Kejujuran sendiri seringkali tidak kuat. Maka jujur kemudian kita tularkan, sifat jujur kemudian kita bangun untuk membuat satu komunitas. Keluarga yang jujur, kemudian masyarakat yang jujur. Ini diantara perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara spesifik Allah sampaikan was-shadiqina was-shadiqat. Jujur itu bukan hanya untuk laki-laki, tapi jujur juga diperintahkan kepada perempuan. Makanya di sini disebutkan was-shadiqin, orang-orang yang jujur laki-laki, was-shadiqat, dan orang-orang yang jujur perempuan. Falau shadaqullaha lakana khairul lahum. Allah katakan, falau sadaqallah, kalau kalian jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, lakana khairul lahum, maka itu adalah baik bagi kalian. Jadi jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika diperintahkan Allah untuk puasa, kita puasa, diperintahkan Allah untuk sholat, kita sholat, itu adalah bagian dari kejujuran. Ar-rajihu 'indal ulama an-sidqa mutabaqatul khairi lil waqi. Apa itu yang disebut sebagai jujur? Ini para ulama menjelaskan. Jujur itu adalah mutabaqatul khair lil waqi. Jadi ketemunya kebaikan dengan realitas. Jadi kita ini pasti pengen menjadi baik. Tidak ada orang yang gak pengen baik. Semuanya pengen. Tapi dalam realitas keinginan baik kadang-kadang kita nggak baik. Nah, itu namanya nggak jujur. Tidak ada orang yang pengen jahat. Tidak ada orang yang pengen zalim. Semuanya orang itu niatnya pengennya jadi orang baik. Tapi dalam al-waqi'iyah, dalam sebuah kenyataannya, kita kadang-kadang nipu, kita kadang-kadang nggak jujur, kita kadang-kadang jualan kurangi, kadang-kadang timbangan. Kalau beli pengennya dibanyakin, kalau menjual pengennya dikurangin. Itu namanya tidak mutabaqatul khair lil waqi. Keinginan untuk baik tapi dalam aplikasi kenyataannya tidak sesuai. Makanya kita berusaha dan berjuang terus, apa yang menjadi idealisme pikir kita itu menjadi idealisme aplikasi kenyataan. Itu perjuangan yang luar biasa. Dan kalau tidak dilatih itu susah. Latihan itu bisa kita lakukan manakala ada pemahaman, ada ilmu. Jadi ilmu dulu. Kalau sudah ada ilmu, ada niatan untuk sebuah perubahan, perbaikan dari yang faktual kepada yang ideal. Ya, ini dari yang faktual ke ideal, ini namanya jihad, perubahan yang sungguh-sungguh. Ini namanya hijrah. Jadi perubahan dari yang faktual memang kita nyatanya kadang-kadang gitu. Kadang-kadang bohong, gak jujur. Tapi kita ada perubahan terus-menerus. Dan inilah yang sebetulnya dinilai oleh Allah dalam rentang ini. Bukan gol hasil akhirnya, tapi berusaha dari sesuatu yang belum ideal kepada ideal. Itu catatan yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dinilai itu. Makanya perintahnya Allah, innalladzina hajaru wajahadu. Ketika orang itu ingin adanya perubahan, hijrah, itu harus dibarengi dengan wajahadu, kesungguhan.
Makanya sekali lagi di awal kami sampaikan, Ramadan ini kalau kita ingin goal yang baik menjadi orang mutakin, harus ada konsep, harus ada kurikulum yang jelas. Nah, pagi ini kita disampaikan, diajarkan oleh Al-Imam An-Nawawi, di antara kurikulum yang Ramadan yang ingin kita adanya sebuah perubahan adalah babus sidqi. Kita belajar tentang makna kejujuran, makna as-sidq. Jadi sekali lagi, apa itu kejujuran? Beliau mengatakan mutabaqatul khair lil waqi. Apa yang menjadi keinginan kebaikan itu harus sesuai dengan aplikasi kenyataan. Wal kadhiba aksu. Sedangkan kebohongan itu sebaliknya. Yaitu ketika kita punya keinginan, maka aplikasi pelaksanaan realitanya tidak sesuai dengan apa yang kita gambarkan, apa yang menjadi ilmu kita. Ini namanya al-kadzib, kebohongan, kebalikan daripada as-sidq. Wa qala ba'dul ulama, dan sebagian ulama mengatakan bahwasanya as-sidqu istiwa'uz zahir wal batin was-sirra wal alaniyah, wa yumkinu an taqula inna sidqa huwa muwafaqatul amal li muqtada awamir syar'i. Kata ulama bahwasanya as-sidqu, jujur itu adalah istawa'uz zahir wal batin, adanya konsistensi antara zahir dan batin kita. Sekali lagi, hampir mirip dengan tadi yang pertama yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Kalau di sini disebutkan as-sidqu istawa'uz zahir wal batin, konsisten sama antara yang zahir, yang tampak dengan yang batin. Itu namanya as-sidqu, jujur. Jangan yang di batin kita apa, yang tampak itu apa. Yang di batin A, ternyata yang tampak dalam pandangan kita, yang menjadi af'aliyah perbuatan kita, ternyata B. Ini namanya tidak konsisten, tidak jujur. Jadi sekali lagi, ini adalah bentuk jihad kita yang luar biasa. Kadang-kadang kita pengen baik tadi, pengennya baik, ternyata kondisi kita kemudian memaksa untuk berbohong. Kondisi kita memaksa untuk tidak jujur. Ini seringkali perang batin antara hati dengan aplikasi, dan ini sering kita jumpai, kita lakukan. Makanya tadi dalam perbuatan kita itu memang adalah satu peperangan jihad yang luar biasa. Bahkan baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya jihadul akbar, jihadun nafas, jihad perang yang paling besar itu bukan menghadapi musuh yang tampak nyata, bukan menghadapi musuh yang membawa pedang, yang membawa senjata, tetapi sejatinya perang yang paling berbahaya, perang yang paling sering kita ini kalah, ini adalah perang di dalam menghadapi hawa nafsu. Karena apa? Musuhnya nggak kelihatan, musuhnya diri kita sendiri. Jadi memerangi ego kita, memerangi antara keinginan dan faktual, menyamakan, ini perjuangan yang ekstra. Wasirri wal alaniyah. Jadi konsisten dalam hal yang rahasia maupun yang terang-terangan. Yang rahasia yang kita pengennya ini, yang terang-terangan juga sama. Nah, ini satu definisi kejujuran ini memang membutuhkan kita untuk belajar terus-menerus, latihan terus-menerus. Wa yumkinu an taqula inna sidqa huwa muwafaqatul amal li muqtada awamir syar'i. Hampir sama istilah yang digunakan para ulama di dalam mendefinisikan jujur itu adalah sama antara ideal dan realitas. Kalaupun ada disparitas
ada jarak yang sangat jauh, itu adalah ladang perjuangan kita. Fal awal, di dalam hadis yang pertama untuk menjelaskan tentang masalah sidik ini, an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterangkan disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini rumus dari Rasulullah. Qala, beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Sesungguhnya sidik, jujur, itu adalah menghantarkan kita ilal bir, kepada kebaikan. Jadi pasti kalau jujur itu adalah jalan menuju kebaikan. Ini rumus. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebaikan pasti ujungnya surga. Jadi jujur akan menjadi kebaikan, kebaikan ujungnya adalah surga. Jadi rumus pastinya jujur menuju kebaikan, kebaikan menuju surga. Wa innar rajul la yasduqu hatta yuktaba indallah sidqan. Dan sesungguhnya kata Rasulullah SAW, seorang la yasduqu, yang selalu jujur atau berusaha untuk jujur, jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan. Hatta yaktaba indallah sidqan, sampai kemudian Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Meskipun kadang-kadang namanya manusia tidak jujur, tapi kalau banyak jujurnya dibandingkan dengan bohongnya, banyak konsistennya dibandingkan dengan tidak konsisten, ini tetap kata baginda Rasulullah SAW, yaktubu indallahi sidqan, tetap dikategorikan, diberikan status sebagai sidqan. Kalau ditimbang misalnya antara jujur dengan bohongnya, masih banyak tentang jujurnya, insya Allah kita masuk dalam kategori kelompok sidqan, jujur. Sebaliknya, wa innal kadziba, dan sesungguhnya dusta, bohong itu yahdi ilal fujur, pasti ujungnya adalah kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan kejahatan pasti ujungnya kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ini rumus dari Rasulullah. Wa innar rajul la yakzibu hatta yaktuba indallah kazzaban, dan orang yang biasa berperilaku, berucap itu dusta, maka dia tetap dicap sebagai pendusta, meskipun kadang-kadang dia jujur, meskipun kadang-kadang dia ini punya sifat kejujuran apa adanya. Tetapi karena kalau ditimbang antara jujur dan dustanya, banyak dustanya, maka dikategorikan, dikelompokkan, diberikan status, stempel oleh Allah kadzaban, sebagai pendusta. Ini tergantung daripada kita, kebiasaannya yang seperti apa. Orang biasa jujur pasti insya Allah dianggap jujur. Orang biasa dusta, meskipun dia jujur pun kadang-kadang orang tidak percaya. Nah, ini kebiasaan kita. Dan baginda Rasulullah SAW memberikan satu resep, rumus tadi. Maka kita di dalam hidup ini berusaha untuk memperbanyak as-sidqa, meskipun gak 100%. Saya kira untuk menjadi al-amin seperti Rasulullah atau jujur terus-menerus, ini ya perjuangan yang luar biasa. Ini sangat berat sekali. Makanya Nabi hanya memberikan rumus untuk umatnya, untuk kita ini. Kalau kebiasaannya jujur, sudah dianggap sebagai siddiqon. Kalau kebiasaannya kadziban, maka dianggap kadzaban, pendusta. Ini saya kira sudah cukup lumayan, sudah cukup ideal bagi kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Asani, yang kedua, hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Muhammad Al-Hasani ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun. Ini hadis diriwayatkan dari Abi Muhammad Al-Hasan Ibni Ali, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cucunya Rasulullah mendapatkan pelajaran dari beliau. Pelajarannya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Da' ma yuribu." Tinggalkan perkara-perkara yang meragukan. Kemudian apa? Ila ma la yuribu. Ambil perkara-perkara yang jelas, yang tidak meragukan. Apa yang meragukan itu? Kata para ulama, perkara yang meragukan, yang tidak jelas itu bila ilmin, perkara yang tidak didasari dengan ilmu, itu pasti meragukan. Seperti misalnya kemarin awal Ramadan, berbeda, ada yang memulai hari Senin, ada yang memulai hari Selasa. Tapi karena dua-duanya itu bi'ilmin, didasari dengan ilmu yang ada dasarnya masing-masing, maka para ulama pun mengesahkan. Jadi yang puasa di awal atau mengawalinya di hari Senin berdasarkan dengan hisab misalnya, dan hisab itu pun banyak didorong atau diinspirasi, diinisiasi oleh Quran. Quran seringkali mendorong kita untuk menggunakan sesuatu itu dengan hisab atau dengan perhitungan. Artinya apa? Ketika kita memulai Ramadan itu berdasarkan hisab, penghitungan dari akal pikiran kita, pergerakan rembulan itu seberapa dan lain sebagainya dihitung. Itu juga dalam pandangan fikih itu sah. Sementara yang lain misalnya mendasarkan kepada hadis Rasulullah SAW mengawali puasa dengan dasar hadis sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah karena engkau melihat bulan, dan berbukalah artinya berhari rayalah ketika juga melihat bulan. Sebetulnya kalau kita tekstual daripada hadis ini kita ya belum berkewajiban puasa, karena pemerintahnya Allah sumu liru'yati, berpuasalah karena melihat bulan. Panjenengan kemarin puasa melihat bulan betul? Saya kira nggak ada yang melihat bulan. Artinya apa? Kalau tekstual itu yang dipakai, ini kita belum berpuasa, karena puasanya kita nggak pernah melihat bulan. Puasanya kita ini karena dasar hadis yang mengatakan bahwasanya kalau ada informasi orang yang sudah melihat bulan maka berpuasa. Nah, kita kebanyakan pakainya itu. Jadi kita nggak menggunakan sumu liru'yati karena kita nggak pernah ngincam bulan, nggak pernah meru'yat bulan sendiri. Kita paling dapat informasi dari pemerintah sudah memutuskan bahwa puasanya dimulai hari Selasa. Jadi kebanyakan kita, dan itu pun dianggap sebagai cukup dalam pandangan fikih kalau kita mendengar informasi orang yang sudah melihat bulan, maka perintahnya Rasul pun kita disuruh untuk berpuasa. Jadi baginda Rasulullah memerintahkan sumu liru'yati, berpuasalah karena melihat bulan. Nah, liru'yati itu pun tafsirnya bermacam-macam. Ada ru'yah bi'aini, bizahiri aini, dengan zahirnya mata. Jadi dengan mata telanjang atau dengan alat. Atau liru'yati itu bermakna liru'yah bil ilmi, melihat dengan ilmu, seperti tadi, melihat dengan ilmu hisab. Jadi sekali lagi bahwa untuk menghilangkan rasa ragu-ragu yang dilarang oleh Rasulullah, Rasul mengajarkan kepada cucunya yaitu Hasan bahwasanya da'ma yuribu, tinggalkanlah yang meragukan. Yang meragukan itu apa? Bila ilmin, melakukan sesuatu yang tanpa didasari dengan ilmu.
Makanya orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, al-ilmu bila amalin, al-amal bila ilmin, itu mardudatun la tuqbalu. Amal yang tidak didasari dengan ilmu itu pasti tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada dasarnya, ada runtutan logika berpikirnya, ada dalilnya, meskipun dalil am atau dalil khos, karena dalil itu dalam bahasa syar'i ada khosud dalalah, ada amud dalalah. Kalau dalam bahasa hukum umum itu ada lex spesialis dan ada lex generalis. Jadi ada hukum atau dalil umum, ada dalil khusus. Tidak semuanya itu menggunakan dalil khusus, karena kalau dalil khusus semua yang kita minta itu bisa Qur'annya mungkin tidak cukup dengan 30 juz. Tapi berkat ada amud dalalah, dalil-dalil yang umum yang bisa fleksibel digunakan untuk dalam kapan saja, di mana saja, ini akhirnya menjadi fleksibel. Misalnya amud dalalah, dalil umum itu misalnya Quran hanya mengatakan uzkurullaha dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan zikir, dengan ingat yang banyak. Itu kan namanya amud dalalah, dalil yang umum. Nah, ingat yang banyak itu kapan saja. Mau habis sholat zikir yang banyak, bagus. Mau tidur zikir yang banyak, itu juga dicontohkan oleh Rasulullah. Sambil nyetir zikir itu juga baik, karena dalilnya Quran itu qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir itu ketika kita dalam keadaan berdiri zikir, dalam keadaan duduk zikir, dalam keadaan berbaring zikir. Jadi tidak ditentukan. Nah, itu namanya amud dalalah. Zikirnya apa? Ya terserah. Mau kalimat thayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, mau zikir tahlil la ilaha illallah, mau zikir qiraatul Quran, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan afdhalul zikri qiraatul Quran. Zikir yang paling utama itu adalah membaca Al-Quran. Jadi tidak ditentukan, meskipun ada khosud dalalah, dalil-dalil yang khusus. Misalnya ketika habis sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Tapi tidak menutup kemungkinan menambahnya, karena perintahnya Allah uzkurullaha dzikran katsira. Itu namanya amud dalalah. Jadi kalau ada dalil baik yang khos maupun yang am, itu namanya adalah ilmu dan itu dasar. Kecuali kemudian zikirnya ngarang sendiri, zikirnya kemudian di tempat-tempat yang dilarang oleh Rasulullah, wong dijeding lagi BAP terus sambil zikiran. Nah, itu yang tidak boleh. Itu namanya dakma yuribu. Jadi tinggalkan yang meragukan. Meragukan itu apa? Bila ilmin, yang tanpa ilmu. Ila ma la yuribu, menuju kepada perkara yang jelas. Yang jelas itu apa? Yang jelas adalah bi ilmin, melakukan sesuatu itu dengan landasan dasar ilmu yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna sidqa, kata Rasulullah mengajarkan cucunya, fa inna sidqa, maka sesungguhnya jujur itu tumakninatun, adalah ketenangan. Nah, ini suatu statement Rasulullah, satu kalimat yang luar biasa. Jujur itu kata Rasulullah adalah tumakninah, anteng. Orang jujur itu tenang pasti. Orang jujur itu enggak gerusa-gerusu, enggak khawatir, enggak kemudian ada rasa ketakutan. Pasti hatinya tenang. Meskipun itu mungkin secara zuhir kita ada kerugian finansial, ada kerugian waktu, ada kerugian macam-macam, hasil efek dari kejujuran. Tapi ujung daripada kejujuran adalah tumakninatu,
anteng terus. Jadi meskipun ya Allah ini saya nggak dapat tender misalnya, nggak apa-apa lah. Tapi kita jujur, ini hasil akhirnya adalah tumakninah. Dan sejatinya orang hidup itu yang dicari ya tumakninah itu. Apalah artinya kita punya harta yang banyak, tahu-tahu KPK datang misalnya. Apalah artinya kita dapat uang yang miliaran, proyek yang banyak, kemudian kita nggak bisa tidur, dikejar-kejar oleh rasa takut. Lah apa artinya kita hidup dalam kondisi yang seperti itu? Makanya rumus mudahnya Rasulullah SAW, kata beliau, ngajarkan kepada cucunya. Yang sejatinya beliau juga mengajarkan kepada kita. Jadi kalau dalam ilmu hadis, sesuatu yang spesifik yang baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada seseorang, termasuk dalam hal ini kepada cucunya, itu bukan berarti ini hanya berlaku kepada cucu beliau, tetapi juga berlaku kepada kita selaku umat Rasulullah SAW. Dan banyak hadis-hadis yang model begini. Seperti misalnya baginda Rasulullah memberikan nasihat kepada salah seorang sahabat beliau namanya Jundub bin Jinadah, atau lebih dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Abu Dzarrin jaddidi safina, wahai Abu Dzar perbaiki perahu. Wahai Abu Dzar khaffifil himla, peringankanlah bebanmu. Khudhi zadada kamila, ambil perbekalan yang banyak. Ini nasihat kepada Abu Dzar, tapi sejatinya juga nasihat kepada kita umat Rasulullah SAW. Jadi kata Nabi SAW, kalimatnya simpel. Inna sidqa tumakninatun. Sidik, jujur itu adalah ketenangan. Dan ketenangan itu adalah yang setiap hari sebetulnya kita cari. Kita cari tenang, kita cari bahagia, kita cari happy. Nah, ini didapatkan dari sifat jujur. Wa innal kadhiba ribatun. Sedangkan kedustaan itu adalah ribat. Ribat itu adalah kegundahan, rasa takut, rasa khawatir, keluar rumah sudah takut, jalan sedikit takut, apa-apa takut. Nah, ini adalah ajaran baginda Rasulullah SAW. Maka kebahagiaan hakiki, kebahagiaan yang kita cari sebetulnya ada dalam manajemen kolbu kita, memanage apa yang menjadi keinginan kita itu faktual dalam realitas kehidupan kita. Nah, perjuangan kita itu sebetulnya di ranah ini, antara realitas dan idealisme kita dekatkan. Meskipun mungkin tidak menyatu, tetapi kata tadi baginda Rasulullah SAW, cukup kita 50-50 lebih sedikit, itu sudah dikatakan sebagai asid. Jadi kebiasaan kita jujur itu sudah masuk dalam kategori shadiqan. Tapi kalau kita kebiasaan hari-harinya penuh dengan kedustaan, maka distempelkan, distatuskan oleh Allah menjadi kadziban. Jadi sekali lagi, kita ini diajarkan oleh Rasulullah tidaklah menjadi ideal yang 100% sidik jujurnya seperti Rasulullah, tapi dalam hari-hari kita berusaha untuk jujur, insya Allah sudah distatuskan sebagai shadiqan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau menambahkan atau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillah.